Aku ki isin Bib, takon ngene iki main ketemu wartawan banyak. Saya baru turun ada pertemuan di atas di Interkontinental di Pondok Indah itu. Di bawah itu ada puluhan wartawan. Bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap musibah hari ini? Ini sorry, ini agak keras. Kula matur. Umatnya Nabi Musa itu juga pernah dilanda musibah. Bedanya kalau di Sumatera itu musibah banjir, umatnya Nabi Musa itu dilanda musibah kemarau panjang. Berapa tahun? 7 tahun. Umatnya Nabi Musa sowan, Nabi Musa pripun niki ambrih udan. Karena sudah terlalu lama kita kemarau panjang, bahkan banyak yang meninggal dunia. Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa. Apa Pak Bu? Istisqa. Kalau si Hasan nggak perlu istisqa, istikharah. Tapi ingat Hasan, kalau kamu mau istikharah, katakan ada 2 cewek yang kamu pilih. Kalau mau istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi masalah sudah kamu istikharahin nggak ada yang mau. Wih merongos untuk San tak kandani. Kalau sudah seperti itu San, gunakan makolahnya Gus Miftah. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin untuk menutuh kisah hidupmu. Modar untuk menutup kisah hidupmu, tahlilan. Nah ternyata sudah sholat istisqa, umatnya Nabi Musa itu belum dapat air hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur karo Gusti Allah. Lah Nabi Musa kepada umatnya kuwi cara bahasa Jawane dawuh, tapi lak karo Gusti Allah kuwi matur. Padha karo begini. Beb Idin ini kalau sama anak-anak Azhar itu dawuh, tapi kalau sama Habib Lutfi matur. Matur. Kadang-kadang ngrungokke wong basa ki ndok ngeri aku, Beb. Aku bar dawuh karo Habib Lutfi. Lah cangkemmu ki lak ngono. Cah bayi dawuh karo Habib Lutfi ki lho. Kalau suami kepada istri itu dawuh. Kalau istri kepada suami matur. Jadi matur itu dari bawah ke atas. Kalau dawuh dari atas ke bawah. Ayo sing sering kula aturke Beb, banser iki lho bodho mriki. Bah kula sak rencang banser rawuh teng pondokipun Abah. Rawuh. Kanthi menika kula badhe ngendikan salajengipun monggo Abah matur. Lah iki cangkeme kepiye to iki aku? Bolak-walik banser teko. Bolak-walike ya. Cah banser kalasan ki lho. Kula tak takon. Sing bener niku kula sowan apa kula rawuh? Kula sowan. Kula sowan Beb Idin sampun rawuh. Ora kok kula sampun rawuh Beb Idin nembe sowan ya matamu walik itu. Walik. Walik. Nah, Nabi Musa matur, Gusti, menika sampun sholat istisqa 3 kali. Kenapa Anda belum menurunkan air hujan? Ternyata jawaban Allah itu luar biasa. Musa, kenapa aku tidak menurunkan air hujan kepada umatmu? Karena ada di antara umatmu yang sampai hari ini masih bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Mereka tidak menjaga kerukunan, mereka saling bermusuhan, mereka saling membuli dan mencaci. Selama itu masih ada, wahai Musa, aku tidak akan pernah menurunkan air hujan. Kemudian Nabi Musa bertanya, apa syarat engkau menurunkan air hujan, wahai Tuhan? Allah menjawab, hanya 2 hal saja, wahai Musa. Yang pertama, jadikan umatmu rukun, jadikan umatmu akur, jadikan umatmu saling mencintai antara satu dan yang lainnya. Yang kedua, mintalah doa kepada kekasihku seorang ulama yang namanya Barakh. Kenapa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marot. Karena Barakh ini ulama yang bisa membuat saya tertawa minimal 3 kali dalam sehari. Jadi Gusti Allah wilih iso diajak gojek, iso diajak guyon. Milasan lakon njaluk bojo, aja serius-serius. Kowe naksir anake rondo tanggamu. Ndok ngomong ngene, ya Allah, kula seneng kalih anake. Mbok bilih anake nolak, mbokne nggih mboten napa-napa. Kuwi biasane malah mandi. Kesimpulannya 2. Kalau mau diturunkan air hujan rahmatnya Allah, 1 kon rukun, 2 minta doa dari ulama. Lah Indonesia hari ini sebaliknya. Justru yang tidak rukun itu ulamanya. Justru yang tidak rukun kiainya. Seharusnya kiai memberikan contoh kerukunan,
memberikan contoh saling mencintai, memberikan contoh tentang bagaimana mencintai yang lain. Justru hari ini bangsa ini tidak rukun dipertontonkan oleh para ulama dan kiai-kiainya. Kalau itu terjadi, musibah akan terus terjadi di Indonesia. Mungkin apa mboten? Maka mulai malam hari ini ayo sing rukun. Sudah kalian tidak perlu lagi membanding-bandingkan Habib satu dengan Habib yang lainnya. Sudah tidak ada lagi kita membandingkan antara kiai dengan Habib. Aku seneng karo Az-Zahir, aku rasa seneng karo Kiai. Enggak ada istilah seperti itu. Setuju? Ini awal musibah itu loh. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Syarat masuk surga itu harus punya iman, sementara ciri orang beriman adalah memiliki rasa cinta dan kasih sayang. Makanya kita malu. Umatnya Nabi Musa dikasih rahmat anugerah, syaratnya harus rukun. Lah Gus Ulil, awake dhewe malah ndelok kiai-kiai ini ora rukun. Jadi kalau mau bangsa ini mendapatkan rahmat, ayo kita rukun. Coba, uswah yang baik dicontohkan oleh Bapak Presiden. Beliau seringkali menyampaikan begini, kan saya nanya, Pak, begitu banyak loh orang-orang yang musuhi Bapak itu malah dikasih jabatan, pangkat, dikasih peluang dan lain sebagainya. Apa jawaban Presiden Prabowo Subianto? Siapapun anak bangsa yang mau memberikan sumbangsihnya untuk bangsa, dia mempunyai kemampuan, bahkan musuh saya sekalipun, selama dia bermanfaat untuk bangsa dan negara, harus kita libatkan di dalam pemerintahan. Ini Presiden Prabowo, Pak. Sama halnya ketika saya menyampaikan, saya nggak melihat itu Habib siapa, itu Kiai siapa, itu Gus siapa. Selama orang-orang ini memberikan sumbangsih kepada dakwah Islamiyah, entah melalui panggung sholawat, entah melalui kajian kitab, entah melalui apapun kemampuan dia, siapapun orangnya harus kita hormati. Jadi nggak perlu lagi kemudian kita membanding-bandingkan. Yang tadi sempat saya sampaikan dengan Bib Idin. Coba lawo mau komentar-komentar neng medsos neng TikTok ya. Begitu ada kejadian, komentarnya apa? Jawa adalah hama. Onoleh. Begitu disebut pembuat kriminalnya umpamanya jenenge Syajaroh, langsung komentari tebak agama. Ini ngerusak tak kandani. Sering baca seperti itu. Saya nggak nyaman, Beb. Begitu majelis-majelis sholawat sekarang lagi happening seperti ini, bikin polling di medsos, siapakah vokalis hadroh idolamu? Wih nyebai. Aku paling seneng malah gini, aku rasa seneng karo Miftah, aku seneng karo Ulil, aku seneng nih. Daripada aku seneng karo Miftah, rasa seneng karo Kiai. Ini bahaya banget ini. Ini bibit-bibit ketidakakuran. Sekarang apa sih yang mau kita cari? Mulai kemarin, Bib, alah Miftah cari muka, ngasih bantuan ke Aceh. Loh, saya tuh kebetulan kemana-mana bawa muka, jadi nggak perlu cari muka. Ora perlu. Wis berai kok. Jadi kaya Hasan nak sowan Bib Idin, tolong mukanya dibawa. Sehingga ketemu Habib Idin nggak perlu cari muka. Yuk malam hari ini kula seneng banget kepanggil kali Bib Idin dulur kula niki. Kita bangun semangat kerukunan melalui majelis malam hari ini. Kita bangun semangat rasa saling tepos liro, gotong royong, saling mencintai. Inilah syarat bangsa ini mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe wis duwe presiden apik, muga-muga rakyate ya iso apik, Indonesia iso makmur. Amin. Tapi yang ngono, Beb, kanca-kanca pejabat yang lain ki yo ngasih contoh sing apik-apik. Sing apik-apik. Jangan memberikan komentar yang justru memancing kemarahan masyarakat. Ngerti musibah. Di mana-mana banyak hutan yang berjatuhan. Banjir, hutan gelondongan nampak di permukaan. Malah komentar ini adalah momentum yang baik. Ya matamu kuwi kok. Musibah, bencana kok momentum gitu. Diksinya nggak pas. Saya kira libur meneh gara-gara ngajak taubatan nasuha. Yang perlu taubat itu tidak hanya 1-2 orang. Bangsa Indonesia harus taubat. Siapapun pemimpinnya, siapapun menterinya, taubat. Kiai ini ya taubat, santri ini ya taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa namanya? Inti Budi Wahyuni. Siapa? Inti Budi Wahyuni. Inti Budi Wahyuni.
Ada intinya namanya. Oh, Bu Inti. Suaminya ikut nggak? Ada. Oh ada. Bu Inti rumahnya mana? Nggodaan 8 Panjatan Kulon Progo. Kulon Progo. Panjatan ini aduh banget ini. Pekerjaannya apa Bu Inti? Akhir-akhir ini baru nganggur Gus karena jaga anak yang kena guna-guna, matanya buta total. Butanya karena guna-guna? Iya. Yakin? Demi Allah, saya pulang ke Jawa sudah 5 tahun. Lah sebelumnya di mana? Di Kaltim Samarinda dan masih KTP sana. Dulu anaknya bisa melihat? Bisa, terus punya istri orang Kutai, istrinya selingkuh, anak saya dimintai tanda tangan cerai tidak mau, terus dibikin linglung, sekarang buta total. Saya pernah minta air ke Gus dulu waktu lapanan. Terus sekarang kondisi anaknya gimana di rumah sini? Di rumah pulang ke sini 3 tahun tapi masih suka linglung. Dan matanya belum bisa melihat? Belum. Kalau suaminya Bu Inti kerja apa? Sudah pensiun. Dulu kerja apa? Dulu guru. Saya punya suami ini baru 4 tahun Gus. Loh, lah ini anaknya siapa? Kok udah nikah? Anak dari suami yang dulu. Oh, berarti suaminya sudah pensiun. Sudah. Bu Inti nganggur. Ya. Terus untuk sehari-hari dapat dari mana? Kadang-kadang itu masih dapat kiriman dari Kalimantan tapi tidak seberapa. Lah dari Kalimantan siapa yang ngirim? Keluarga dari mantan dulu. Sekarang yang paling kebutuhan mendesak dari Bu Inti apa? Untuk berobat anak. Berobatnya biasanya kemana? Saya pengen mencoba untuk ke Pasuruan. Oh, alternatif. Iya, karena dokter Yap sudah angkat tangan Gus. Loh, di Pasuruan itu apa menle? Gusmu itu kan terkenal untuk ngobati mata. Jadi kamu mau berobat ke Pasuruan? Iya. Butuh sangu untuk berangkat ke Pasuruan? Iya. Yaudah tak sangoni 2.500.000. Alhamdulillah, terima kasih Gus. Dihitung kebek. Bibidin, saya minta doa restunya supaya anak saya bisa kembali melihat. Amin. Itu nyuwun sewu. Matanya melek tapi nggak bisa melihat atau tertutup? Melek tapi nggak bisa melihat. Ora. Namamu siapa? Ya, Gus, perkenalkan nama saya Rahardian Yamin. Rahardian Yamin. Ya. Ya. Oh, kita cah tengen nih, Yamin. Kamu dari mana, Yamin? Saya dari Wates Kulon Progo. Oh, rezeki wong Kulon Progo kabeh. Kamu dari Wates. Ya. Udah berapa kali selawatan ke sini? Kalau yang kesini baru 1 kali, Gus. Oh, baru 1 kali ini. Ya. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Bejo, Nah. Kamu pekerjaan? Pekerjaan sebagai Honor apa? Honorer apa? Honor karyawan biasa di BKP SDM. Oh, di BKSDM. Iya. Udah menikah? Sudah, alhamdulillah. Nah, apa yang mau kamu sampaikan? Ya, Gus, ini saya dari Kulon Progo. Saya mau tahu bagaimana cara kami dan kami bisa menerima dengan lapang dada mengenai status saya pribadi dan teman-teman sebagai tenaga honorer yang belum terakomodir sebagai P3K paruh waktu. Mungkin melalui forum ini saya minta doa kepada Gus Miftah agar kami diberikan kuat melalui ini. Juga kami berharap doa ini bisa diaminkan dan semoga keluh kesah kami tersampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo. Jadi dari honorer supaya diangkat menjadi pegawai tetap gitu? Jadi dari kami dari pegawai honorer biar bisa terakomodir menjadi P3K paruh waktu. Oke. Karena kami masih banyak yang tercecer dan kami juga mengabdi sudah terlalu lama, Gus. Bagaimana cara kami untuk menerima ikhlas itu biar kami tidak merasa terbebani, Gus? Ya. Jadi dalam kitab hikam itu Mas Yamin, itu salah satu yang menjadi spirit bagi saya. Ibnu Athaillah itu menyampaikan begini, ijtihaduka fi ma duminalaka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Itu artinya apa? Kesungguhanmu dalam rangka mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum ada jaminan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia itu sudah dijanjikan oleh Allah tapi kita masih ragu, sementara akhirat yang belum dijaminkan untuk kita nggak pernah kita kejar.
dengan sungguh-sungguh. Kita itu lucu le, Beb Iden, saya itu kan suka minum kopi. Kita bisa minum kopi racikan barista yang kita belum kenal dengan barista itu. Kita yakin kopi kita tidak diracun. Padahal saya nggak kenal dengan yang meracik kopi. Tapi saya yakin ketika beli di kafe saya minum kopi, walaupun saya nggak pernah kenal dengan baristanya. Saya naik pesawat itu sebulan bisa 15 kali, bisa 20 kali. Nggak pernah saya ketemu dengan pilotnya. Saya nggak tahu wajah pilotnya itu seperti apa. Tapi begitu duduk di pesawat, saya merasa nyaman karenanya. Apapun instruksi dari pramugari, kita lakukan. Kencangkan sabuk pengaman, kencangke. Naikkan sandaran duduk, kita naikkan. Begitu cuaca buruk, pramugarinya bilang, cuaca sedang buruk, tolong jangan ngising dulu, manut. Coba kamu bayangkan, karo pilot ra kenal kita manut, karo barista nggak kenal kita mau minum kopinya. Kenapa kita kenal dengan pemilik dunia nggak pernah yakin dengannya? Gusti Allah lebih menjaminkan, lebih menjanjikan dibandingkan pilot, dibandingkan barista. Bila awakmu kudu yakin, santai wae. Aku pernah pada posisi kamu. Aku mbien kepala cabang Primagama, gajiku 1.300.000. Bojoku meteng, nggak kuat ngontrak. Istri saya cuma satu kamar 3x4 di lantai 4. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Gaji saya 1.300.000 kepotong kredit bank. Satu hal kemudian yang saya sampaikan kepada istri saya, yakin wae. Bojoku ya takon kaya awakmu, "Bah, sabar anten watese napa mboten?" Ora ana. Sabar kuwi ra duwe wates, wong sing duwe wates mung kulon praga. Betul. Awakmu santai wae. Yakin didongake karo Habib Idin. Siap. Ya wis kowe tak sangoni 1 juta kae. Nggih sangu awakmu. Ya le ya. Terima kasih, Pak. Aku takoni, Bib, apa Gus Miftah iki sugih banget tuh lak nyumbang gampang banget? Ora. Ya lah karo Habib Idin sugih aku titik lah gitu. Tapi lak sugih banget ki ora asline. Mung aku iki kendel, cah kendel. Loman. Saya sering, Bib. Dulu pas zaman saya masih di mertua, Mas Ad itu masih umur 5 bulan. Abah Lutfi itu kalau manggil itu suka mendadak. Le, mangkat nih Pekalongan. Saya punya uang 50.000, Caca Hadroh tangan Daniel ya. Punya uang 50.000 tok. Anakku nangis butuh susu tahun 2000-an 5. Aku lak mangkat budal Pekalongan ra iso nekokke susu anakku. Aku lak tuku susu nggih anakku ra iso budal Pekalongan. Aku matur karo bojoku, "Bun, gawekno tajin dhisik lah nggih Atki. Abah mau kemana?" Ditimbali Abah Lutfi. Aku nduduk 50.000 tok mangkat nang Pekalongan. Sampai Pekalongan zaman sakmono ngebis ki tak 10.000. Jadi nyuwun sewu, 25.000 tak nggih mangkat mulih Jogja Pekalongan sowan Abah, yang 25.000 salam tempel untuk Abah Lutfi. Aku iso ngamplopi Abah Lutfi 50.000 senenge ra umum. Nggih budal menyang mulih 20.000, dingge salam tempel nggih Abah Lutfi 25.000. Sejak saya miskin, aku ora wedi kere lho. Mangkat. Tapi luar biasanya apa? Setiap kali saya ketemu Habib Lutfi, saya baru nongol di pintu. Kalimat pertama dari Abah Lutfi apa? Juragane teko. Nggak pernah sampai hari ini Abah Lutfi nggak manggil saya juragan. Juragane teko. Aku kira ra ndek apa-apa le karo Abah Lutfi diceluk juragan. Maka di mana-mana saya bilang, "Mbokan saiki aku ki sugih. Mergo zaman aku kere, Habib Lutfi wis husnudzon karo Gusti Allah nyeluk aku juragan. Alhamdulillah saiki dadi juragan tenan." Diamini karo malaikat. Lah wong sebae kaya ngono jadi elek-elek kok piye lho. Aku kira yakin umpama Habib Idin kuwi ora dadi mantune Habib Lutfi, urung mesti iso masyhur kaya saiki. Alah, urung mesti. Paling aja nganggo peci putih karo serbane kluwus kaya ngono kae jan. Urung kaya saiki ngono. Loh, maksud saya kula Habib Idin kuwi kabeh mergo berkah Habib Lutfi. Mila aja mau elek-elek lah. Wis to, Abah Lutfi udah nggak punya kepentingan apapun. Kamu nggak usah lagi menjelek-jelekkan beliau. Wis dongake mawon. Jadi kalau kalian bertanya apa kula iku sugih banget ngetokke sedekah gampang banget. Saya tidak kaya banget. Karena bagi saya miskin atau kaya itu mentalitas. Sugihe kaya ngopo tapi gaweane sambat kuwi ketok kere. Kere kaya ngopo ora tau sambat kuwi ketok sugih. Kira-kira ana 1 juta ra?
Insyaallah. Lah 100 berarti tak kirim ning Aceh 200, sing 100 nambahi aku. Insyaallah 300. Rupamu roh. Malih tunggah malih. Nah. Oh izinnya kan oke wis. Kacamata. Oke. Wis pesen ke aku ya. Sapa roh? Ya. Enggak wong.